Di operasi itu nggak berasa apa-apa. Pas disuntik awal juga sakitnya nggak berasa lah, pokoknya ya suntik biasa aja gitu. Bius lokal soalnya kan. Terus udah. Secara terang-terangan ia membeberkan jika Indra Bekti belum mengetahui hasil putusan yang telah ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan kemarin. Roy Mandela mengungkap jika Indra Bekti telah menerima semua salinan putusan yang ditetapkan pengadilan kemarin. Bahkan Indra Bekti sangat legowo atas hasil putusan tersebut. Seperti diketahui sebelumnya, Indra Bekti memang sejak awal telah sepakat untuk berpisah dengan Aldila Jelita secara baik-baik, sehingga tidak ada lagi hal yang ditolak oleh Indra Bekti. Lantas, seperti apa respon Indra Bekti atas hasil putusan cerainya? Dan seperti apa pula Aldila Jelita menanggapi hal tersebut? Ya, kayaknya malah dari Bang Indra tuh belum tahu nih soal hasil dari keputusannya ya. Saat ini ya, sekarang di saat aku diwawancara ini dia belum tahu nih gitu. Karena terakhir malah aku lihat lagi iseng tadi buka TikTok, Bang Indra malah lagi upload gitu ya. Dia lagi nyoba-nyoba, lagi gabut banget kayaknya karena 2 minggu ini kan memang bener-bener harus bed rest gitu ya, nggak boleh ada kegiatan. Jadi dia kayaknya lagi nyoba-nyobain filter gitu. Itu ngeliat, ya Allah gabut banget nih si Bang Indra gitu ya. Jadi kayaknya dia belum tahu gitu. Tapi nanti mungkin akan dikasih tahu sama manajernya. Karena kalau kita keluarga itu concernnya lebih ke kesehatannya dia, kesembuhannya dia. Kita sih kalau keluarga apapun keputusannya ya kita akan support Bang Indra sepenuhnya. Keputusan untuk ini udah tahu, udah diupdate sih, udah diupdate juga, udah aman. Jadi mengetahui sebenarnya kalau komunikasi mereka sama Dila sama Bekti sama anak-anaknya pun tiap hari berkomunikasi kok. Untuk hak asuh memang kita nggak ada rebutan atau ribut-ribut gitu ya, karena berjalannya ini hak asuh tetap sama-sama berdua yang akan mengasuh gitu. Memang karena keputusan dari undang-undang negara itu kan anak di bawah umur 13 tahun hak asuhnya ada di ibu gitu. Jadi memang ya nggak apa-apa di ibunya, toh juga mereka sekolahnya lebih deket gitu ya di sana dibandingkan harus di sini, nanti malah harus pindah lagi, harus apa, kasihan si anak-anak gitu. Jadi memang so far ini juga dari Dila juga tidak ada menghalangi ataupun menyulitkan ketika misalnya Bang Indra mau ketemu sama anak-anak atau berkomunikasi dengan anak-anak, itu nggak ada. Jadi memang nggak ada masalah untuk masalah asuh gitu. Mungkin karena ini keputusannya kan keputusan berdua, bukan sebelah pihak doang gitu ya. Jadi memang kayaknya Indra pun juga sudah bisa menerima, kemudian juga bisa lebih tegar menjalani ini gitu ya. Dia juga tetap selama dia masih bisa berkomunikasi dengan anak-anak gitu ya. Ya alhamdulillah Bang Indra tuh nggak yang sedih, nggak yang down gitu, karena kita juga keluarga selalu hadir gitu kan, nemenin dia, teman-temannya juga, manajemen juga gitu. Jadi insya Allah nggak bikin dia ngerasa down atau gimana. Tapi memang tetaplah yang namanya seorang ayah gitu ya, pasti ada rasa kangen sama anak-anak, kehilangan itu pasti gitu. Apalagi sekarang kan bener-bener lebaran pertama yang tidak sama mereka. Tapi kita sudah, keluarga ini kemarin sudah berkomunikasi dengan Dila, kita udah arrange kira-kira kemungkinan lebaran ketiga itu bisa lebaran bareng atau bersilaturahim bareng sama anak-anak. Sampai detik ini alhamdulillah semua baik-baik aja. Gak ada yang berubah kok, gak ada yang berubah. Kalau kata Bu Pur, kita masih yang kayak masih saling perhatian, saling nanya-nanyain, dia juga nanyain apa kabarnya gitu. Menurut aku maksudnya dengan adanya kita kayak gini buat maksudnya saling introspeksi diri, jadi kayaknya kok menurut aku lebih enak gitu ngobrolnya, apa-apa dia juga lebih legowo gitu ngomongnya gitu. Walaupun nanti ke depannya kita nggak ada tahu jalannya gimana kan, ya berdoa aja yang terbaik buat kita berdua gitu. Maksudnya aku nggak mau kita dua-duanya kayak terbawa perasaan balik lagi yuk, tapi kita berdua nggak berubah gitu. Maksudnya aku pengen berjalannya waktu kita ngelihat isi hati kita masing-masing apa sih sebenarnya, kita mau bagaimana demi anak-anak gitu. Kalau memang nanti yang terbaiknya Allah berkehendak lain kan kita nggak ada yang tahu gitu. Tapi kita saat ini saling belajar aja gitu. Kita berdua punya 2 anak, itulah yang harus sampai kita maksudnya berdua ada apa-apa masih meninggal, bahkan pengennya
anak-anak maksudnya ngelihat ibu bapaknya tetap baik-baik aja gitu pengennya. Jadi ngelihat walaupun berpisah mereka nganggapnya we fine gitu. Maksudnya mama bunda sama ayahnya nggak ada bertengkar gitu aja. Pengennya tetap menjaga silaturahmi. Semoga seterusnya kita bisa saling menjaga silaturahmi kayak biasa lagi, kayak zaman dulu lagi, bisa lebih terbuka aja gitu. Terlepas dari itu semua, Indra Bekti nyatanya hingga kini masih terus berjuang untuk pulih 100%. Meski telah menjalani operasi mata lanjutan pada 10 April 2023 lalu, kondisi Indra Bekti ternyata masih rawan untuk dikatakan stabil. Kendati begitu, Roy Manela kembali membatasi pekerjaan Indra Bekti di dunia entertain. Pasalnya, dalam beberapa waktu ke depan, Indra Bekti masih harus tetap melakukan check-up rutinan. Lantas, seperti apa kondisi kesehatan Indra Bekti saat ini? Benarkah pihak manajemen membatasi pekerjaan lantaran takut kondisi Indra Bekti kembali drop? Halo tadi, ini dia hasilnya. Tentunya kemarin tuh pas di operasi tuh nggak berasa apa-apa. Pas disuntik awal juga sakitnya nggak berasa lah, pokoknya ya suntik biasa aja gitu. Bius lokal soalnya kan. Terus udah gitu berjalan lancar sekitar 30 menitan deh. Lebih ya? Oh enggak, di dalam itu operasinya 30 menitan. Nah cuma nunggunya sejaman lebih gitu Bu. Jadi ini tinggal mau pulang hari ini. Nunggu ada obat yang akan diberikan. Terima kasih Bu. Masih tutup gitu supaya karena tadi juga dia pengen keluar, pengen makan karena memang nggak bertahan. Cuman kalau di rumah aja kan memang nggak enak gitu. Jadi saya ajak juga cuman makan ke daerah suatu tempat gitu. Karena ditutup itu kan supaya nggak ada debu. Dan memang Bekti dalam hal ini sampai Lebaran nanti juga pihak TV juga pada minta ada pekerjaan, saya nggak kasih dulu karena emang habis Lebaran. Karena biar dia sehat benar-benar, nggak seperti mata kirinya agak scratch. Mudah-mudahan yang kanan nggak scratch, makanya saya nggak ngambil kerjaan apapun, saya tolak sampai habis Lebaran. Kalau untuk setelah operasi, untuk melihat warna, bentuk dan segala macam itu jauh lebih jelas. Tapi ada scratch untuk mata yang kiri ya. Nah sekarang mata yang kanan ini kan juga sudah dioperasi kemarin. Nah pasca operasi itu sekarang udah mulai sedikit-sedikit dia udah mulai ngelihat juga, udah mulai dipakai dua-duanya. Ya kalau dia merasanya jadi jauh lebih jelas lagi gitu. Terapi saat ini alhamdulillah udah selesai semua, cuma masih ada beberapa kali kontrol lagi nanti ke depannya. Kayak misalnya mungkin Bang Indra masih ada keluhan-keluhan apa, nanti ditambahin booster apa, kayak gitu aja sih. So far sih untuk proses kesembuhannya itu alhamdulillah semuanya udah dijalanin, fisioterapi juga udah selesai. Tinggal nanti kontrol mungkin sekitar 2 bulan lagi atau sebulan lagi, itu kontrol untuk kepalanya. Untuk matanya juga bulan depan insya Allah ada di bulan Mei itu akan ada kontrol matanya juga. Alhamdulillah untuk operasi matanya dua-duanya kiri kanan itu di cover oleh BPJS gitu. Kecuali memang yang kemarin yang kepala. Kalau kepala itu memang ada asuransi dan pribadi.